Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi guys di kesempatan ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang cara supaya kita bisa bercerita dengan menarik. Ya, sebuah pembahasan yang cukup banyak diminati oleh orang. Banyak orang yang bertanya di media sosial, Bang, gimana sih caranya supaya kita itu bisa membuat cerita yang menarik? Karena cerita yang menarik itu nantinya akan menjadi bumbu dalam kita presentasi. Jadi cerita itu bukan hal yang utama, tetapi cerita itu adalah menjadi bumbu atau pelengkap biar audien kita lebih memahami dari pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi jangan Anda salah sangka. Anda lebih mementingkan cerita Anda daripada pesan yang ingin Anda sampaikan. Jadi cerita itu adalah sebagai pelengkap. Cerita adalah cara kita supaya audien lebih memahami dari ide atau gagasan atau pesan yang ingin saya sampaikan. Maka ikuti terus video ini sampai habis, jangan di skip karena kita akan bahas tuntas ya caranya supaya kita itu bisa bercerita dengan baik. Ada 4 unsur yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini tentunya. Oke ya. Dan buat Anda yang barusan menemukan frekuensi ini atau menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang saja di channel ini. Dan juga buat Anda yang belum subscribe, ya Anda harus tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya. Biar Anda akan selalu mendapatkan update video-video saya. Tentunya masih di seputar pengembangan diri dan juga bagaimana menjadi pribadi yang produktif tentunya. Oke, thank you buat Anda yang sudah subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, kita bahas tentang 4 unsur dalam sebuah bercerita. Ya, biar Anda lebih berminat dengan topik yang kita bicarakan, Anda harus memahami betul bahwa bercerita adalah sebuah hal yang penting dalam kita berpresentasi. Mungkin Anda pernah atau mengalami sendiri ya, Anda menonton sebuah film atau sinetron ya, yang mungkin Anda tonton baru pertama kali itu. Anda mau nonton mulai awal sampai dengan tahap akhir atau finish dari ending sebuah cerita. Kemudian Anda mencoba untuk bercerita, mereview ulang, bercerita kembali tentang cerita yang Anda tonton barusan. Padahal itu baru pertama kali. Maka ketika Anda menceritakan ulang cerita yang barusan Anda tonton, saya yakin Anda kalau benar-benar memperhatikan awal sampai dengan akhir cerita yang Anda tonton, Anda akan bisa menceritakan dengan sangat detail dari cerita yang Anda tonton. Ya, nah itulah kelebihan dari cerita. Ya. Dengan fakta seperti itu, maka bagaimana supaya presentasi kita itu bisa dimengerti ya oleh audien kita, dan tentunya pesan yang kita sampaikan itu bisa tahan lama. Nah, bagi seorang pengajar, bagi seorang kiai, maka sebuah tantangan tersendiri supaya apa yang disampaikan itu betul-betul difahami oleh pendengarnya, oleh santrinya. Kalau seorang pengajar ya oleh murid-muridnya. Nah, tentunya kalau dengan metode ceramah saja maka akan kurang begitu diminati dan juga mungkin gampang hilang. Mungkin saat beberapa menit dia paham, tetapi tidak bisa permanen dalam otaknya, mengingat dari apa yang Anda sampaikan. Nah,
Begitu pentingnya bercerita, maka saya ingin sampaikan buat Anda bagaimana caranya supaya kita itu bisa bercerita dengan baik, menarik, dan tentunya didengarkan oleh audiens Anda. Kita kan sering melihat dalam pelatihan-pelatihan itu, kalau tidak ada larangan dalam sebuah presentasi untuk tidak mengaktifkan teleponnya, gadgetnya atau smartphone-nya, maka akan kita sering melihat para peserta audien itu cuman cuek-cuekin saja. Mereka sekedar ikut, mereka lebih aktif dengan smartphone-nya, bukan dengan presenternya atau yang penyampai materi. Nah, ini adalah salah satu kelemahan yang harus kita jadikan pelajaran. Jangan sampai ketika kita menyampaikan sebuah pelajaran, sebuah presentasi, kemudian audien kita itu tidur, audien kita itu tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, audien kita itu lebih fokus dengan smartphone-nya, sehingga ketika pulang dari presentasi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka cuman ikut ya korban waktu lah seperti itu. Karena mungkin satu dari metode penyampaian kita yang kurang menarik, atau materi yang kita sampaikan kurang kita kemas dengan baik sehingga kurang menarik perhatiannya. Kita mungkin dalam menyampaikan kurang semangat ya, kemudian mungkin sarpras yang ada kurang mendukung sehingga mereka menjadi kurang tertarik dengan presentasi kita. Banyak faktor, banyak hal yang menjadikan audien kita itu tidak serius dalam mengikuti sebuah presentasi atau ajang pelatihan. Nah, melalui sharing kali ini saya akan berbagi buat Anda bagaimana caranya supaya kita itu bisa bercerita dengan baik ya. Kita bisa menyusupi presentasi kita dengan cerita-cerita, ilustrasi yang menjadikan isi dari presentasi kita itu akan lebih menarik dan lebih diingat oleh audiens kita. Oke. Tidak terlalu panjang lebar, tapi tadi sudah bertele-tele ya. Tapi itu saya bertujuan untuk agar Anda supaya bisa lebih berminat untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, menonton video yang saya bagikan kali ini, karena ini adalah sebuah hal yang penting sekali untuk kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Baik, yang pertama guys, yang pertama adalah karakter. Dalam sebuah penyampaian, dalam sebuah cerita, kita harus menyampaikan karakter ya. Kita harus bisa menggambarkan karakter yang kita sampaikan. Tokoh utama dalam karakter itu seperti apa? Tokoh protagonisnya itu punya perawakan badan seperti apa? Kemudian tokoh antagonis yang memberikan perlawanan kepada tokoh protagonisnya itu punya perawakan seperti apa, punya sifat seperti apa, punya kedengkian sedahsyat apa, punya semangat yang seperti apa dalam menghalang-halangi keinginan dari tokoh protagonis. Ini perlu kita sampaikan guys, supaya ketika kita menyebut tokoh yang namanya Andre, katakanlah Andre adalah tokoh protagonis, maka audiens akan tahu, oh Andre itu punya badan yang ya smart ya, badan yang sporty atau badannya yang kekar dan sebagainya. Kemudian tokoh protagonis antagonis kita gambarkan dengan nama Anton, katakanlah dia punya perawakan yang kecil kurus, tapi dia punya pengaruh yang besar di teman-temannya sehingga dia bisa mempunyai pengaruh yang luar biasa dan akan susah sekali dalam mengalahkan si tokoh antagonis ini, karena banyak teman-teman yang mendukungnya untuk menjegal kemauan dari tokoh protagonis ya. Di samping karakter guys, kita juga bisa atau harus bisa menggambarkan latar dari kejadian yang saat itu dialami. Ini juga harus kita sampaikan. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah cerita itu seolah-olah audiens kita itu
eee, melihat langsung ya kejadian yang sebenarnya. Padahal kita cuman bercerita, kita bukan melihat visual, tapi mereka mendengarkan cerita kita. Jadi kalau dalam istilah sekarang, kalau dulu kan storytelling yang disampaikan, yang digaungkan supaya dalam presentasi itu kita menyisipi dengan storytelling. Sekarang ada lagi yang juga diperkenalkan, yaitu agar show, ditunjukkan, show don't tell gitu ya. Jadi jangan ceritakan tapi tunjukkan. Jadi kita diharapkan lebih mendramatisir kata-kata kita supaya supaya mereka lebih mendapatkan gambaran kejadian yang sebenarnya ya, tapi melalui cerita ya, seperti itu. Jadi satu adalah karakter, kemudian didukung dengan latar yang harus kita sampaikan di setiap cerita, dan di awal karakter kita sampaikan seperti apa. Yang kedua adalah tokoh atau karakter itu harus punya tujuan, punya keinginan. Dan juga yang perlu disampaikan adalah karakter harus punya alasan yang kuat kenapa dia mempunyai keinginan seperti itu ya. Ini harus juga disampaikan di awal ya. Karena ketika seseorang atau kita sendiri katakanlah mempunyai keinginan, kemudian punya alasan yang kuat untuk mencapainya, bukan asal-asalnya, bukan ikut-ikutan, maka akan didukung dengan dia akan rela berkorban waktu ya, berkorban biaya ya, demi mencapai tujuan yang diharapkan tadi. Dia tidak peduli bersusah-susah, berhujan-hujan katakanlah, atau mengeluarkan kocek yang banyak ya, mengeluarkan dana yang banyak demi untuk mencapai cita-citanya. Walaupun terkadang itu adalah sebuah hobi yang kalau orang memandang itu adalah hal yang sepele atau hal yang buang-buang waktu. Tetapi karena dia punya alasan tersendiri, dia ingin mencapai cita-cita itu. Ada cerita atau latar belakang yang mendasari dia melakukan itu. Nah, ketika kita punya hal seperti itu, punya tujuan dengan alasan yang kuat yang mendasari dari dia melakukannya, mungkin melalui ejekan yang luar biasa, dia pernah dibully oleh teman-temannya sehingga dia berkeinginan agar mereka segan terhadap dia ya, atau dia akan merubah nasibnya sehingga dia tidak dibully oleh teman-temannya. Maka dengan keinginan kuat seperti itu, alasan yang kuat seperti itu, maka dia akan bekerja keras untuk mencapai keinginannya. Nah, ini kita sampaikan dalam awal cerita juga, di samping adalah karakter yang kita gambarkan, kita ceritakan di awal. Baik guys, untuk yang ketiga, setelah karakter, tujuan, kemudian yang ketiga adalah konflik. Bangun konflik yang sedahsyatnya, setragisnya. Walaupun kita bercerita tentang topik yang sederhana, bikin atau isi dengan konflik di situ. Ada masalah, ada halangan, ada tantangan yang menghalangi dalam mencapai cita-cita tersebut. Ketika sebuah cerita kemudian tanpa diisi dengan konflik, maka akan menjadi biasa-biasa saja, dan juga pendengar tidak akan tertarik dengan cerita yang kita sampaikan. Katakanlah kita mau les saja ya, ada cerita tentang les, topiknya les atau kursus ya, tentunya punya tujuan ya, tujuan supaya bisa mendapatkan ilmu atau pengetahuan karena mau ujian. Maka dia di samping di sekolah dia juga mencoba menambah ilmu pengetahuan dengan mencari di tempat lain yang mungkin itu lebih fokus pada materi yang diinginkan. Nah, dalam perjalanan untuk mencari atau pergi ke kursus saja, buat konflik kalau kita mau bercerita.
Entah itu banyak kempes, entah itu dibully orang di perjalanan. Kemudian ketika sampai di lokasi lesnya, mungkin kebetulan hujan deras ya, kemudian dia tidak bisa pulang sampai nginep di temannya, kemudian dia minta izin dulu dengan atau berkomunikasi dengan ibunya untuk menjemput dan sebagainya dan sebagainya. Buat permasalahan di situ, jangan kemudian Anda menggambarkan dengan keadaan yang ya zona nyaman lah, tenang-tenang saja, tidak, tetapi kita gambarkan dengan atau berikan konflik-konflik di situ sehingga tokoh protagonis tidak segampang yang dibayangkan untuk mencapai cita-cita yang atau tujuan dalam mencapai cita-citanya. Dia akan mengalami banyak masalah dan kendala di situ. Buat senormal mungkin atau selogis mungkin ya, dan seolah-olah benar-benar mereka mendapatkan atau terpampang di benak mereka seolah-olah mereka menyaksikan betul kejadian seperti itu dengan konflik yang sungguh tragis. Kadang kalau kita menyaksikan atau menonton sebuah film itu kan sampai menangis, itu sangat hebat sekali dari tokoh tadi, aktor tadi, aktris tadi di dalam memperankan sebagai seorang figur. Nah, seperti itu ya. Jadi, tetapi kita berbeda, kita menyampaikannya dengan cara bercerita, bukan kita buat di sebuah video kemudian kita sajikan dalam sebuah visualisasi. Kita menyampaikan dengan cara bercerita. Maka show don't tell ini salah satu juga tips supaya kita lebih bisa menggambarkan situasi yang terjadi dari kisah yang kita ceritakan. Baik, jadi figur tadi mempunyai halangan atau hambatan dalam mencapai tujuannya. Dia sudah tidak berada di zona nyaman, tapi dia berada di luar zona nyaman ya. Tentu dalam rangka untuk mewujudkan cita-citanya yang ingin berubah dari kondisi yang biasa menuju kondisi yang diinginkan, walaupun dengan banyak tantangan dihadapinya. Dia tidak menyerah, dia akan terus bekerja keras dalam rangka untuk mencapai cita-citanya. Nah, di situ juga Anda sampaikan dia mendapatkan solusinya, tipsnya, entah itu dengan beberapa pengalamannya ya. Jadi dari pengalaman jatuh bangun itu dia akhirnya mendapatkan kesimpulan, oh ternyata ini mungkin yang akan saya lakukan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan itu ya. Mungkin juga dia hasil sharing pengalaman dengan teman jauhnya yang sudah lama tidak ketemu, tapi dia berhasil. Pertama mungkin dia sharing dulu, kemudian dia menyampaikan permasalahannya, dan akhirnya si teman yang baik hati tadi mungkin memberikan modal atau memberikan saran untuk kerja di tempatnya, atau bahkan dipercaya untuk memegang salah satu cabang dari perusahaan yang dia punya. Nah, ini adalah salah satu cara si tokoh protagonis tadi dalam menyelesaikan permasalahannya, mungkin masalah keuangan. Atau dalam rangka si tokoh utamanya ingin mendapatkan seorang jodoh ya, karena sudah lama membujang dan usianya sudah sebenarnya sudah cukup, tapi dia tidak mendapatkan jodoh yang diharapkan. Nah, mungkin dengan jalan perantara seorang teman akhirnya dia mendapatkan jodoh yang diinginkan. Nah, tapi melalui perjuangan yang luar biasa dengan beberapa tantangan yang harus dilaluinya. Banyak sekali solusi-solusi yang itu berasal dari para guru kita, mentor kita, atau
dari mendapatkan informasi di internet dan macam-macam. Itu adalah salah satu cara eh, dia tokoh utama mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik guys, kemudian tokoh utama tadi keluar dari zona tidak nyamannya dan tentunya kembali ke zona nyaman, tetapi sudah berubah dari kondisi yang awal tadi kemudian pada kondisi yang saat itu sudah sukses sesuai dengan keinginannya. Jadi cerita yang sering disampaikan oleh teman-teman adalah cerita yang happy ending, atau dari asalnya tidak bahagia menjadi bahagia, dari tidak sukses menjadi sukses, entah itu dalam hal ekonomi, hal hubungan sosial, hal karir, dan macam-macam. Itu bisa Anda ceritakan di situ sehingga dengan kisah tadi bisa menginspirasi dari audiens untuk juga mengikuti cara yang dilakukan oleh tokoh utama dalam cerita tadi, entah itu solusinya, entah itu semangatnya, dan macam-macam, sehingga ketika selesai melakukan presentasi ya, audiens mendapatkan semangat baru, kiat-kiat baru dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan buat Anda semua. Jadi unsur cerita itu yang pertama adalah karakter, kemudian juga ada latar cerita, kemudian ada keinginan atau tujuan dari karakter utama, kemudian di situ ada halangan yang menjadikan konflik ya dalam sebuah cerita, kemudian ada solusi, yaitu tip-tip yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan dia tadi. Nah, setelah itu mungkin kalau presentasi ya ditutup dengan kesimpulan, yaitu kita ambil pelajaran dari cerita yang sudah kita ceritakan. Nah, seperti itu guys, caranya kita bercerita dan menjadikan audiens kita itu terngiang-ngiang dan susah untuk melupakan cerita tadi kalau kita bisa mengemasnya dengan cerita yang menarik. Ya, mudah-mudahan tips singkat ini bisa menjadikan Anda bisa bercerita dengan baik. Anda bisa membaca tokoh-tokoh yang Anda baca di buku, kemudian Anda kemas dalam sebuah 4 item tadi, dan Anda ceritakan kepada teman Anda atau Anda manfaatkan ketika Anda melalui sebuah presentasi sebagai bumbu dari presentasi Anda. Oke, mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat buat Anda, dan terima kasih Anda terus mengikuti sampai dengan akhir di video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi tentu dengan tips-tips yang bermanfaat, sebuah solusi supaya kita melakukan atau mendapatkan pribadi yang berkembang, pribadi yang produktif tentunya. Bye bye.